Sebentar. Kita minta nanti di sebelum medok-medok dari tim kesehatan, dari tim herbal nanti untuk membuat semacam SOP ya berkaitan dengan kita menghadapi pandemi yang cukup melebar untuk mengkaitkan dengan kehati-hatian. Ya saya sering menyampaikan sih brambang, bawang, kangkung, seledri, kenikir kan gitu ya. Itu jika kamu satukan kamu minum sebenarnya itu sudah kategori di atas mayor, sudah letkol. Maka kebingungan virus itu akan insya Allah. Kemudian yang jenderal-jenderal AKT. Kalau AKT ini sudah ada 30 mili kan juga sudah kita siapkan. Yang 30 ml selama ini kan 15 untuk mengantisipasi pandemi, dan alhamdulillah memang selama ini kita dengan AKT itu testimoninya alhamdulillah, dan itu memang dikhawatirkan, ditakuti dari pelaku-pelaku obat kimia. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian nanti semacam kok SOP atau apa gitu ya dapat ditularkan ke jamaah ya, karena perlakuan sunnah sekarang terlalu lama kita tinggalkan. Nabi Muhammad itu jangan kamu kira hanya baca Quran. Nabi Muhammad itu ahli sains dan teknologi, utamanya pertanian dan sistem pengairan. Ini kalau saya buka blak siapa dia, di mana teknologinya, siapa, nanti kaget panjenengan. Suatu saat kita akan buka. Tapi dia adalah ahli sains dan teknologi. Sayyidina Ali itu ahli penerang, ahli listrik. Ya sebenarnya maka di Quran, di Yasin yang jenengan sering baca, kemudian mengira pasti ini dan itu digunakan untuk wong ngarepe mati tok. Padahal di dalam Quran itu berisi sains dan teknologi. Panjenengan buka sendiri 31, 32, 33 dan kamu buka 79 sama 80 itu tentang energi. Kemudian kalau ada yang mengatakan ada tanaman yang dipupuk dengan kotoran ayam, kotoran itu menjadi najis, silahkan panjenengan buka Nahl 8, 9, 10, 11. Di situ ada tata cara membuat tanaman supaya subur itu dengan ternak. Nggak logis kan? Dan kemudian karena ada ustadz yang sering di TV kemudian mengungkap bahwa makanan yang dipupuk dengan kotoran itu haram. Itu berarti nggak baca Nahl. Lagi pula berarti dia nggak paham kimia. Banyak Nabi Rasul itu ahli kimia. Nabi Idris itu super ahli kimia. Disebut Idris itu kemampuan darosa, kemampuan menganalisa tentang bakteri, ahli bakteri adalah dia. Itu yang dimaksud lelembut. Di Joyoboyo mengatakan bahwa di zaman bergantinya zaman itu akan dibantu lelembut. Jangan berpikir demit, tapi lelembut dalam pengertian zat-zat mikroorganisme. Itu sebenarnya yang dimaksud, karena kita cuma salah paham saja. Ahli sains dan ahli teknologi, Bapak Ibu yang berbahagia, maka sistem-sistem di masa lalu sesungguhnya dalam sistem pertanian sudah dibentuk sangat luar biasa hebat gitu ya. Kemudian kita memerlukan satu sikap-sikap yang saat ini dalam yang kita hadapi. Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang dapat saya sampaikan untuk kemudian nanti sholat malam kita akan mulai jam 3 kurang seperempat ya, di setengah 3 ya, setengah 3 karena jam
kurang 10 sudah subuh. Insya Allah jam 3 kurang 1/4 kita sudah melakukan puji wali kutub. Syariat sholat puji wali kutub itu ritual yang selama ini nggak terbuka nggak dibuka dan tidak tertulis, karena itu tidak mungkin untuk ditulis. Sebab kenapa? Jika ditulis, karena puji wali kutub itu dilakukan hanya jika ada imam zaman yang menjalaninya, yang menjadi imam. Jika tidak, hancur luluh lantak yang langsung berhadapan dengan lelembut. Dilaporkan lelembut di sini jiniah. Makanya mengajak para wali yang jagat betul-betul jagat sebagai pagune jagat itu puji wali kutub. Saya ketemu dengan tokoh Hindu dan Buddha. Ternyata mereka mendengar, loh, tak kira itu hanya di zaman saat sang Buddha Gautama saja ada puji kutub, nggak ada walinya. Mereka mengatakan puji kutub. Ada atau Pak Yai? Iya. Puji wali kutub itu peletak dasarnya adalah Nabi Adam, kemudian secara runut itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad menjalankan puji wali kutub itu 17 kali. Ya maaf, 7 kali. Kemudian di zaman para wali 9 itu di Gua Akbar Tuban dilakukan setengah tahun sekali. Dalam rekam jejak sejarah ditulis para wali musyawarah sebenarnya puji wali kutub. Kemudian di Wilis, di Sadepok, dan di atas Wilis, di puncak Wilis. Kemudian di beberapa tempat, karena melakukannya biasanya di tempat yang orang tidak akan menyentuhnya. Bapak Ibu yang berbahagia, itu makanya di dalam puji wali kutub seperti apa ya, itu kita nggak bisa ulas panjang lebar. Oke, sekarang mentok dan saya mohon sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Guys, kita lihat perhatian, ini zaman masuk tahun baru. Sekarang ini pandemi di mana-mana, ya. Tapi kalau kalian biasa hidup sehat, kita terkena virus dan mudah sekali itu. Sebenarnya virus itu nggak akan menyerang bagi mereka yang antibodinya baik. Antibodi yang baik itu yang dimakan makanan yang baik, makanan yang sehat. Sebenarnya jika Anda tampak sehat, rutin membuat jus kangkung dicampur dengan kenikir digabung dengan seledri, syukur kamu tambahi bawang putih 1 siung, itu sudah lebih dari cukup untuk mengantisipasi virus corona ya. Itu syukur kamu tambah zat-zat yang lain yang nanti tim kesehatan mungkin akan menyampaikan hal semacam itu melalui WA atau apa. Kemudian AKT, monggo. Kalau AKT kan banyak berkaitan dengan jantung, berkaitan dengan sebagainya. Saya kira begitu, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akan memberi salam. Ya, mentok. Ya, ini untuk sungkem, karena ini mepet, nanti biar langsung jenengan istirahat saja. Untuk sowan ke Bapak, langsung istirahat. Kecuali yang mungkin penting mau sowan, silahkan. Ya. Tapi kalau jenengan istirahat saja daripada nanti pas puji wali kutub sholat berkenan puji ngadeg. Kan aku sering delok agak sing gloyoran ya gitu. Kamu nyadari nek ngantukan gitu saja. Kalau yang ada matur nggak apa-apa, tapi kalau sidir salaman bisa besok pagi ataupun matur bisa juga besok pagi. Kalau kamu ke Bapak jangan khawatir. Ngejak lelean karo Bapak tolong bengi Bapak ladeni gitu ya. Tapi untuk berkaitan dengan nanti setelah ini istirahat langsung setengah 3 jam 2:15 kan mulai sholawat istighfar, kemudian sholat malam. Langsung aja istirahat untuk salaman langsung kamu bisa besok pagi. Jika langsung kuntur ke susu ndak apa-apa.
Kita sekseni, saya terima, semoga mendapatkan beri-beri berkah pangestu guru wasito. Karena niatnya sowan guru itu ya kamu puji, kamu mujadah, ini sudah kamu niati sowan guru kan gitu tah. Jadi kadang gak harus tatap muka, ini kan sudah tatap muka, sudah kita terima semuanya. Saya kira begitu. Dan yang matur bisa juga besok pagi, tidak apa-apa. Kalau jenengan gak kesusu kan bisa besok pagi, sehingga biasanya kalau salaman agak panjang. Tapi akhir-akhir ini karena ini juga pandemi, sehingga tidak harus memaksa harus sowan bapak, salaman bapak. Kalau besok apalagi ada acara langsung tidak apa-apa, kita terima, kita sekseni. Kifarat jariyah ataupun peduli bisa kamu masukkan kotak, itu adalah bagian dari yang tidak terpisahkan kok. Jangan gimana-gimana, catat aja, di situ ada catatannya. Saya kira begitu, gitu ya. Kalau nanti langsung istirahat kemawon. Seman kadang ki mergo nek pas salat tak delok akeh sing karep kliar-kliyur. Gitu. Para wali mbiyen melek kok nyuwun ilmu zaman Nabi Muhammad posone 17 dina. Maka kemudian disalahfahami turunnya Al-Qur'an tanggal 17. Kan gitu. Inna anzalnahu itu ditafsiri Quran. Logis aja lah, logika saja lah. Ayo kita logika saja. Kalau inna anzalnahu dimaknai Al-Quran, maka saya ngaturkan Al-Quran itu surat yang turun baru ke-7 atau yang ada yang berpendapat ke-11. Gungenek Quran wujudnya buku sayang. Gitu ya. Gitu loh ya. Apa meneh yang sangat ironi itu enek tulisan ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dalam kurung Al-Quran dengan nama Tuhanmu. Itu lebih nggak masuk akal. Iqra itu surat yang pertama, urung enek Al-Quran, gitu loh ya. Al-Quran ki meduk setiap tanggal 17. Lah opo enek kasus urung enek ayat kon nunda. Ayo. Kanjeng Nabi kula wonten kasus napa niki kula bapak kula niku meninggal niku warise pira? Qur'ane rong enek, urung medhuk kuwi kan di surat Baqarah, kuwi urung wayahe kan gitu kan. Mosok ngono. Inna anzalnahu, saya turunkan dia kepada siapa? Seseorang. Makna lailan bengi itu duduk malam matahari yang enggak ketok ini bukan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailah itu maknanya kehidupan dunia itu peteng gelap jika belum punya ilmu, enggak mengenal Tuhan. Itu namanya gelap, dunia ini gelap gitu loh. Tapi ada ketetapan dimaukan nyuwun ilmu bertauhid. Maka menjadi hamba yang sadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Dan menjadi sadar sebagai malaikat dan sadar terhadap ruh. Nah, itu nazil malaikah wa ruhu fiha bla 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 bla, ngaji nah sekilas seperti itu. Hu itu barang hidup, sekali lagi bukan zalik. Apa ya kowe nek jiko Quran ambilkan dia, ya ndak toh. Kowe nek jiko tisu ki apa ambilkan dia, lucu enggak? Ya lucu gitu loh ya. Oke, dulu zaman Nabi itu memang tanggal 17 mulai pemberkahan. Zaman Nabi Isa baptis, zaman Nabi Hindu. Zaman Nabi Hindu, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Ismail. Itu di India, Nabi Ibrahim itu India. Di India. Kemudian Nabi Dzulkifli di Sri Lanka. Sesaat kemudian pindah, dikejar Namrud, pindah ke daerah sini kulon. Di sana ada Telaga Wangi, ada Telaga Pancawarna, itu di daerah Dieng. Situ. Pernah ke Mekah? Pernah. Karena memang umurnya dawa, nek kon di jero omah mesti waleh, jeleh gitu ya. 236 tahun yuswani kan gitu kan.
Nabi Isa itu yuswane 170 tahun. Wes percaya karepmu gak karepmu. Dia diangkat itu maknanya pulang ke rumah di bukit di gunung di India perbatasan dengan Cina. Gunung tertinggi itu Himalaya. Bekasnya yang sekarang itu dikenal dengan kelompok Habib apa? Hah? Ya biksu, yang ada satunya lagi Dalai Lama. Itu ritual-ritual di zaman Nabi. Sama kan Dalai Lama, biksu itu kan ahli pengobatan rata-rata. Karena memang Nabi Isa itu ahli obat, ahli herbal. Tapi jangan mengira hanya ahli obat dan herbal saja. Dia adalah saintis. Kalau Nabi Muhammad itu bukan saintis, nggak ada ayat yang mengatakan kala lama yakti ma'amorofal yang dinisan ilatok amih, itu nggak ada. Kalau itu ada ayat teknologi tentang pangan dan cara mengatur dan cara mengolah pasca dan pra, kemudian di surat Yasin 32 cara mengelola air, bagaimana air. Ini kalau hanya ngomong tok itu Nabi Muhammad akan kena dampak hebat dari Allah. Kabrun maktan indallah entakulu malah tafalun. Gitu ya, masuk akal toh? Ya. Kalau dia bukan orang sains, nggak melakukan apapun, kebohongan besar sebagai seorang nabi. Saya kira begitu titipan saya. Tapi sebagian besar 70% nabi itu adalah saintis, pasti memiliki keahlian tertentu. Gitu ya. Anda ingin membuktikan? Ayo diskusi tentang sains, tentang mikro, makro, listrik karo aku. Wes ngene aku tak memaki Nabi Muhammad. Saya kira begitu. Saya kira ya silakan slogo-slogo batok.